Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al wa zakal batil innal batila kana zawqa rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Nurul Qalbi Cahayati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Alhamdulillah kita pagi ini dalam keadaan siha wal afiyah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat keimanan kita, sehat keislaman kita, sehingga diberi kemampuan dan kemauan untuk hadir di majelis taklim dalam pagi yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan masa depan kita secerah matahari yang bersinar pada pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, di dalam ajaran Islam kalau kita buka Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, ada bulan-bulan yang dimuliakan, ada hari-hari yang dimuliakan. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, termasuk bulan ini. Kemudian di dalam keterangan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kemarin di bulan Ramadan kita mengenal Asyaril Awakhir, 10 malam pertama di bulan Ramadan. Maka pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Babu Fadli Ayyamil Ushr, bab keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Ramadan keutamaannya itu ada di Asyaril Awakhir, 10 malam terakhir. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Itu bedanya Ramadan dengan Dzulhijjah. Sekali lagi, kalau Ramadan kita kenal Asyaril Awakhir, 10 malam pertama itu ada keutamaan-keutamaan. Kalau Dzulhijjah ada istilah Ayyamil Ashar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari yang amal soleh, amal kebajikan itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari itu, ayyamil ashar, yaitu hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi memang ajaran Islam itu tidak mengenal kendor. Begitu Rajab ini bulan persiapan, termasuk Ashurul Hurum. Begitu Sa'ban, kita ditarik untuk semangat ibadah, karena saat nisfu Sa'ban amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan, ini bulan yang penuh berkah. Terus begitu Syawal maknanya bulan peningkatan. Masuk lagi Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulhijjah kita kenal dengan Ayyamil Ashar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti Muharram ada lagi amalannya. Jadi dalam ajaran Islam
tidak mengenal kendor dalam ibadah. Grafik ibadahnya harus semakin meningkat. Menjelang ajal kematian, ibadah itu kalau bisa meningkat, tidak tambah turun. Makanya dalam sebuah sejarah literasi bisa kita baca bahwa orang-orang dulu, tidak sekarang, dulu orang-orang Madinah ketika usianya sudah menginjak 40 ke atas, nah mungkin orang Madinah dulu itu umur 20 sudah kerja keras, sudah kaya-kaya, sehingga di umur 40 ke atas ini pekerjaan lahiriahnya sudah dikurangin, sudah konsentrasi ke dalam ibadah mahdhah. Meskipun ibadah dalam Islam kita kenal dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Ghairul mahdhah itu ibadah sosial, ya. Kita nyantuni anak yatim, kita berkorban, ya, kita sedekah, semua macam-macam itu ibadah yang terkait dengan kemanusiaan, bukan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah ghairul mahdhah, ya. Jadi amal soleh, amal kebaikan itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Qalu wal jihadu fisabilillah. Saat para sahabat mendengarkan keterangan Rasulullah bahwa tidak ada amal yang lebih baik daripada amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sahabat tanya, bukankah jihad fisabilillah itu lebih utama daripada yang lain, termasuk amal di tanggal 10 Dzulhijjah? Qal walal jihadu fisabilillah, tidak termasuk jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji min dzalika bisyai'in, kecuali ada orang perang membela agama Allah. Di saat perang, musuhnya jelas orang kafir yang mengajak perang, nah, kemudian dia tidak kembali, jiwanya tidak kembali, harta bendanya tidak kembali, barulah amal itu bisa lebih utama daripada amal soleh yang kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau orang datang perang dengan hartanya, dengan jiwanya, tapi dia kembali, masih utama pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau wis perang gak balik, sak donyane sak awake mati, itu baru lebih utama. Tapi kalau masih kembali selamat, ini masih lebih utama beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, apalagi orang perang tidak di masa perang, apalagi orang perang sesama muslim, sama sekali tidak dianjurkan oleh agama, bahkan dilarang oleh agama. Orang sekarang kadang-kadang karena sudah ngaji babnya jihad, pengennya mati perang, yang ngebom sana ngebom sini, padahal yang dibom orang Islam, tidak mati syahid malah mati sangit, itu ya. Ya, jadi kalau yang dibom itu orang Islam, yang diperangin orang Islam. Orang kafir aja, kalau orang kafirnya kafir dhimmi, tidak ngajak perang, tidak boleh diperangi, ya, tidak boleh. Orang-orang yang berada di Indonesia non muslim itu nggak boleh diperangi, karena dia tidak ngajak perang dengan kita. Nah, sehingga amalan yang lebih utama pada ayyamil asyar itu seharusnya kita lakukan, termasuk bulan ini. Karena bulan ini juga termasuk Dzulqa'dah, termasuk Ashhurul Hurum. Kalau kita beramal, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan di luar 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah. Apalagi nanti Dzulhijjah, di samping Dzulhijjah itu masuk Ashhurul Hurum, Dzulhijjah juga dikenal dengan istilah ayyamil asyar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita lanjut hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah wa afdalu min ayyamil asyar. Qila wala misluna fisabilillah, qala wala misluna fisabilillah illa rajulun aqra jawadahu wa afara wajhahu wa fi riwayatin ukhra aqra jawadahu wa ukhriqa damuhu." Jadi intinya ya perang sampai mati. Intinya sama dengan hadis yang di atas. Kemudian ada hadis yang lain, ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "An-nasaban kana sahiba sama'i wa kana idza ahalla hilalu dzulhijjah
asbaha soiman. Jadi ada seorang pemuda yang sudah terkenal itu. Apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia berpuasa. Fartafa'al hadis ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita seorang pemuda yang selalu puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi, lalu Rasulullah mengutus para sahabatnya kepada seorang pemuda. Fata'ahu, Rasulullah memanggilnya. Faqala ma yahmiluka ala sami hadhil ayyam. Wahai pemuda, apa yang membuatmu mau melaksanakan puasa pada tanggal 1 Dzulhijjah itu sampai tanggal 9, sampai Tarwiyah, sampai Arafah? Itu apa yang membuatmu mau puasa? Qal bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Karena di bulan Dzulhijjah itu ayyamul masyair, yaitu bulan keagungan atau hari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya syariatnya orang haji itu ketika Arafah, Musdalifah, Mina itu disuruh banyak membaca tasbih, membaca takbir. Jadi zikir, intinya di sana itu zikir. Meskipun ada yang mengibaratkan orang yang berada di Musdalifah suruh bayangkan bahwa dia sedang berada di padang mahsyar, tapi amaliyahnya apa? Ya tadzakkur dan tafakur, mikir dan zikir. Tidak ada amalan yang lain. Mencari kerikil itu kalau belum disediakan. Kalau sekarang kerikilnya sudah disediakan, tinggal zikir sama mikir. Apa yang dipikir? Apa amal soleh yang telah dilakukan? Apa kemaksiatan yang telah dilakukan sehingga dia bertobat? Apa yang dibaca dalam zikir? Bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Jadi ketika seorang ini dipanggil Rasulullah, apa yang buatmu mau melaksanakan puasa? Pemuda ini menjawab, innaha ayyamul masyair. Karena tanggal 1 sampai tanggal 9 itu hari-hari keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa ayyamul hajj, dan adalah hari haji. Asallah ayyusyrikani fi du'aihim. Mudah-mudahan dengan saya melakukan puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ya mudah-mudahan saya ini meskipun tidak haji tapi dikumpulkan doanya orang-orang yang pergi haji. Lah ini harapan seorang pemuda. Makanya kalau kita baca dalam hadis ya, yang belum berkesempatan haji, ada amal-amal yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Sudah bolak-balik saya terangkan. Apa itu amal-amal ibadah yang pahalanya setara dengan ibadah haji? 1, berangkat ke masjid dalam keadaan suci, sudah punya wudhu, itu pahalanya setara dengan haji. 2, senantiasa melakukan sholat jamaah. 3, pergi ke masjid, termasuk panjenengan pergi ke sini tidak ada niatan lain kecuali thalabul ilm, niat tolak ilmu. Ini juga setara dengan ibadah haji. 4, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, setara dengan ibadah haji. Kemudian 5, sholat isyraq. Sholat isyraq itu dengan catatan kita sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai jam 5:49 baru kita sholat 2 rakaat. Nah, itu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna-sempurna. Kemudian yang kelima, umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Jadi ada 6 amal perbuatan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh yang telah saya sampaikan itu. Monggo diamalkan. Apa berangkat ke masjid dalam keadaan suci? Apa senantiasa kita sholat berjamaah? Apa kita thalabul ilm di masjid? Apa kita birrul walidain? Apa kita umroh di bulan Ramadan? Monggo, mana yang bisa kita lakukan? Itu amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji. Atau kita lakukan sholat isyraq. Jadi bagi kita yang sudah haji, ya nggak apa-apa, haji lagi bolak-balik dengan melakukan 6 amalan. Karena kalau daftar masih menunggu 34 tahun. Tapi nggak ada alasan, ini 34 ini nutut ora wis umroh gak ada haji dosa. Kalau kita berangkat umroh tidak daftar haji dosa. Yang wajib haji, yang sunnah umroh. Daftarlah haji, kalau masih ada sisa uang berangkatlah umroh. Gitu. Gak bener itu. Sampean gak nutut umure, sampean suwidak daftar haji, ben wae berangkat mate. Nah, gak iso. Ya kudu daftar haji. Lek wis daftar, makanya undang-undangnya sekarang kalau sudah daftar
itu namanya bukan calon haji, sudah jamaah haji. Mek berangkate nunggu giliran. Dene gak nutut, wong wis daftar wis ora dosa. Sing repot duwe akeh gak gelem daftar dosa. Duwe akeh gak daftar dosa. Wedi gak nutut, kaya-kaya roh lek wis kate mati. Lah ini ndak boleh. Kembali ke kisah seorang pemuda. Jadi karena pada ayyamil asyar ini orang-orang sedang melakukan ibadah haji, ya mudah-mudahan dan melakukan ibadah puasa. Kata seorang pemuda ini, saya nanti ayyusyrikani fi du'aim, ya siapa tahu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya masuk ke dalam doanya ibadah haji. Karena orang doanya ibadah haji itu mandi, ya. Bahkan orang yang ibadah haji itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah bersabda, Allahumma ighfir lil hujjaj waliman istaghfara lahul hujjat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang pergi haji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang pergi haji. Makanya pulang haji itu bukan hanya mendoakan jamaah supaya berangkat, tapi berdasarkan ajaran Rasulullah memintakan ampun orang-orang yang ziarah haji. Mana hadasnya riwayat Muslim? Hadisnya mana Muslim? Allahumma ighfir lil hujjaj waliman istaghfara hujjat. Ya Allah, ampunilah orang yang pergi haji dan orang yang waliman istaghfara, itu orang yang dimintakan ampun maknanya. Nah, kepada orang yang pergi haji. Dadi sing haji yo ditungakno karo Rasulullah supaya dosanya diampuni. Orang-orang yang ziarah haji kepingin minta doa diampuni, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi kalau orang ziarah haji kepingin oleh kudung, gak masuk. Soalnya sing dirangno Rasulullah, Allahumma firil hujjat waliman istaghfara lahul hujjat. Dadi niate silaturahim kepingin njaluk donga nambah haji, dongane sik mandi didoano Rasulullah. Saban sepuro wong sing lunga haji, saban sepuro wong sing dijalukno sepuro karo wong sing lunga haji. Dadi ini bandil dongane Rasulullah kepada orang haji dan kepada orang yang didoakan oleh jamaah haji. Itu didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ben noto niat lek dulur-dulure teko, tonggo-tonggo teko, katena ndiyu ziarah haji aku kepingin oleh donga. Soale wong sing didongakno wong lunga haji itu didongakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kudung ae aku wis duwe akeh, lebih telu kudungku yo sajadah ya wis akeh, serbanku ya wis akeh. Sing penting oleh dongane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dongane Rasulullah mandi mustajabah. Qala fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ati raqabah wa mi'ati badanah wa mi'ati farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Dilanjutkan oleh baginda Rasulullah, di samping seorang pemuda ketika melakukan puasa itu ingin bahwa dia dikumpulkan di dalam doanya orang-orang yang ibadah haji, kata Rasulullah yang puasa itu fa innalaka bi kulli yaumin tasumu, sesungguhnya bagi kamu setiap hari yang kamu berpuasa niku adla mi'ati raqabah, seakan-akan mendapatkan pahala membebaskan 100 budak, wa mi'ati badanah, dan 100 onta hamil mahal. Unta biasa 2 real ya sekitar 7 sampai 9, 22 juta sampai 27 juta. Ya lihat ontanya. Ya kalau hamil bisa 50 juta unta hamil itu. Jadi kalau unta dipakai kurban itu harganya 22 juta sampai 29 juta. Ya, kalau untanya hamil bisa sampai 50 juta. Nah, kita puasa saja pada ayyamil asyar 10 hari bulan Dzulhijjah kayak memerdekakan 100 orang budak. Wong dimerdekakan itu seneng. Misalnya ana sawuke dihukum, bayar Mercy sing anyar utawa Alphard sing anyar utawa Lexus sing anyar sing regane 3 miliar seprapat. Nah, misalnya niku wis sampean niku tak tokno teko penjara tapi napa Lexus sing kene aku mesti dikekno, pilih metu. Soale sing liya sing akeh. Wah, jadi mahal puasa itu. Jadi ibadah di bulan Ayyamul Asyar itu luar biasa. Wa mi'ata badanatin, wa mi'ati badanatin, dan mendapatkan pahala
100 onta hamil. Wa mi'ati farasin, mendapatkan pahala 100 kuda. Ya, ta'milu ala sabilillah, yang semua itu dikerahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk foya-foya untuk sabilillah, tapi pahalanya besar sekali. Intinya poso pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu pahalanya besar. Fa idza kana yaumut tarwiyah, tambah gede maneh. Poso tanggal 1 itu ganjarane koyo merdekano 100 budak, seakan-akan sedekah 100 onta hamil, seakan sedekah 100 kuda. Ini kudanya kuda yang gemuk, sing regane ratusan juta, itu bukan kuda kurus sing gendokar, bukan. Jadi kudanya itu kuda balap sing gemuk, sing harganya mahal itu loh. Kemudian ketika hari tarwiyah, fa idza kana yaumut tarwiyah falaka fi adlu alfi raqabatin wa alfi banatatin wa alfi farasin. Meningkat lagi ketika tanggal 8 kita berpuasa, seakan-akan kita mendapatkan pahala seperti 1000, merdekakan 1000 budak, 1000 onta dan 1000 kuda. Meningkat lagi pahalanya. Tahmilu alaiha fi sabilillah. Fa idza kana yaum arafah, paling enggak satu hari ini, falaka bi'adlu alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin. Ketika tanggal 9, maka kita mendapatkan pahala seakan-akan sedekah 2000, memerdekakan 2000 budak, sedekah 2000 onta dan sedekah 2000 kuda. Artinya puasa Arafah itu pahalanya besar sekali. Menurun dikit puasa tarwiyah. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 7, maka pahalanya masih besar, seakan-akan sedekah seperti itu. Makanya kalau sempat dan mari kita puasa. Waduh, kula lek poso mboten kuat. Lek gak kuat poso, ya ngejak mangan wong sak kampung ae, sak majelis taklim jak mangan kabeh. Ngene iki wis. Dadi tirakat bentuk liya. Termasuk kula lek poso gak patek kuat. Wis ngejak mangan arek-arek ae ngono. Sing penting gak oleh mangan dhewe. Ya, soalnya makan dengan orang-orang itu juga ada syariatnya, termasuk amaliyah bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Bahkan Nabi Ibrahim itu kalau mau makan kok nggak ada temannya, cari ke kampung-kampung, jalan-jalan. Sopo sing luwih nang mamangan. Itu Nabi Ibrahim itu tidak makan kalau tidak dengan tamunya. Ya. Nah ini kalau kita jadikan amal apa triwulan, apa tiap bulan, ya monggo sesuai dengan kemampuan. Dadi lek poso iku abot, gak kuat poso soal luwehan, ya kita pakai amal yang lain. Senengane ngejak mangan wong, ngono iku ganjarane yo gede. Seperti itu. Karena itu melakoni sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi monggo. Wa huwa siyamu sanataini, sanatan qabla wa sanatan ba'daha. Jadi puasa Arafah itu seakan-akan puasa 2 tahun, 1 tahun sebelum Arafah dan 1 tahun setelah Arafah. Artinya puasa Arafah itu pahalanya sangat besar sekali. Ya cuma kalau orang haji wis gak usah poso. Soalnya wukuf di Arafah itu sudah berat. Udaranya panas, ya, mataharinya terik. Kalau nggak begitu mesti badai pasir. Kalau nggak begitu mesti badai hujan. Pokoknya kisahnya macam-macam itu. Opo gak panas, gak ono asine. Tapi pangeran gue pinter. Ndek kono dikai AC gede-gede papat. Ya saiki gak panas, tapi dikai beldekan karutan teres, karutan angin. Nah, begitu. Itu maksudnya apa sih? Ternyata kalau kita pikir supaya orang-orang itu pas wukuf itu tetap zikir, wae wukuf kok turu. Kan banyak turu. Kenapa wekna wukuf tidur? Ya karena lek bengi jagongan. Bapak-bapak sing ngerokok sampean delok di Arafah itu. Lek sampean haji zaman dulu, saya tahu sendiri. Malam Arafah, beber kloso nek njabane tenda, ngerokok, ngobrol. Wayahe wukuf, ngantuk, turu. Makanya sudah 2 tahun saya ngisi manasik, lek anjene bengi gak iso turu, pagi hari jam 8 sampai jam 10 silakan tidur karena belum masuk waktu wukuf. Tapi ba'da zawal, setelah masuk waktu dhuhur,
sampai ghurubus syams, jangan tidur, gak turu. Tapi kadang-kadang bengi gak iso turu, isuk ya gak iso turu. Isine turu lek wis kesel mulai jam 3. Kotok wis padha ngantuk, wis manasik ya diberikan, menjelang ke Arafah ya kita sampaikan, ternyata jamaah masih ngantuk. Di saat jamaah ngantuk jam 3 leye-leye badai turun. Akhirnya jamaah zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu musibah itu membawa sengsara. Badai yang turun, petir dan hujan angin ternyata membuat kita hamba Allah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu sengsara itu membawa sengsara. Banyak sengsara membawa nikmat. Sing gak penak itu nikmat membawa sengsara. Ya gak enak itu ya. Jadi kalau sengsara membawa nikmat ya kaya wong amal iku lho, kalong-kalong titik duit sakjane gak kalong, tapi ketoke lak kalong. Sing wong medhit nganggep duwike gak kalong. Sing wong loman ya gak nganggep gak kalong. Wong sak mangkok iki paling gak dadi 10 mangkok balesane. Sak mangkok, lalek 100 mangkok, lalek 300 mangkok, pirang ewu, pirang atus mangkok, kan seperti itu. Jadi kalau orang dermawan yakin sak mangkok minim kalau Allah dibalas 10. Besok ndak kurang. Itu jadi jariah kita. Lah hartamu yang sebenarnya adalah hartamu yang telah kau nafkahkan di jalan Allah. Kan begitu hadisnya kan yang Nabi niku. Bun. Wa ruya fi riwayatin ukhra anna qala sallallahu alaihi wasallam ya'dilu shaumu yaumi arafah bi shaumi sanatain wa ya'dilu shaumi asyura bi shaumi sanatin. Wis. Biasa lek wong sakti-sakti ku seneng nglakoni poso suro. Ya gak apa-apa. Wong poso suro tanggal 10 Muharram ku sunnah. Tapi supaya tidak sama orang Yahudi, akhirnya ada puasa Tasu'a tanggal 9. Tapi masih besar pahalanya puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu pahalanya antara lain seakan-akan seperti puasa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Kalau puasa Asyura pahalanya bagaikan puasa 1 tahun. Jadi ganjarannya masih banyak puasa Arafah. Soalnya Arafah itu ada keutamaan tersendiri. Lah ayyamil asyar 10 hari pertama itu juga ada keutamaan lagi. Jadi memang pahalanya itu berlipat-lipat. Lek cara bahasa Arab itu murakkab, tumpuk-tumpuk. Ngoten. Qala al-tafsir fi qouli ta'ala wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa inna asarun min awalidil hijjah. Para ahli tafsir menjelaskan ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi Musa ketika mau bertemu Allah Subhanahu wa taala itu kan disuruh munajat. Berapa hari tirakatnya? 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi asyrin. 30 bengi iku sing gak cukup. Munajate Nabi Musa kepengin ketemu Allah, disuruh menyempurnakan 10 hari. Lah 10 hari itulah kata ahli tafsir ayyamil asyar. Tambahan 10 hari itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga Nabi Musa alaihissalam bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'at mamnaha bi asrin, niku adalah ayyamil asyar ya, itu. Jadi asyrin min awwalidil hijjah niku Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, akhirnya Nabi Musa ini bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabahu najiyya, kemudian Nabi Musa itu juga orang bisa berbisik langsung mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamil asyar, pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa katabalu alwah fi ayyamil asyar, termasuk catatan-catatan di Lauhil Mahfuz itu banyak juga yang dicatat pada saat 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi ngoten, nasib kita di nisfu Sa'ban, tapi catatan-catatan lain rezeki macam-macam itu banyak dicatat pada ayyamil asyar fi Dzulhijjah. Jadi 10 itu termasuk hari yang utama. Wa ruyan bin Darda radhiyallahu anhu qala alaikum bisawmi ayyamil asyar wa iktarid du'a wal istighfar was shadaqah. Inilah 4 amalan di bulan Dzulhijjah ya. Rasulullah bersabda, hadis dari Ibnu Darda, alaikum bisawmi ayyamil asyar, hendaknya kau
berpuasa 10 hari pertama. Tidak 10, kalau tanggal 10 kan haram. Istilah hadisnya aja ayyamil asyar, karena puncak ibadahnya itu adalah Idul Adha sama Idul Kurban itu. Ya. Jadi kalau alaikum bisawmi ayyamil asyar itu maknanya ya poso tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah itu. Jadi pahalanya terbesar tanggal 9, turun lagi tanggal 8. Kemudian 1 sampai 7 itu pahalanya sama. Koyok merdeka no 100 Buddha, kayak sedekah unta 1, kayak sedekah 10 kuda, luar biasa. Jadi 1 puasa malahnya. Yang kedua, wa iktarid du'a. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita memperbanyak-banyak doa. Wis donga sembarang sampean waca. Lek gak apal donga sembarang ya donga sabu jagat diwaca tapi bolak-balik. Isone Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Ya sudah, itu saja. Baca balik-balik dibaca 100 tak berapa itu. Doakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Sing durung duwe omah, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairur razikin. Sing ndang duwe omah, nggih. Ono omah gak kerasan ae di omah, ya tepet Rabbi anzili munzalam mubaraka wa anta khairul munzalin. Tetap seperti itu. Oleh berangkat haji, besok maktabe cek penak, cek cedek, ya Rabbi anzili munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin itu. Njaluk di tempat sing barokah. Karena Allah itu sebaik-baik yang menempatkan, anta khairul munzilin. Allah itu zat yang sebaik-baik menempatkan kita. Nah, itu dongane. Kalau mau membuat rumah itu di mana kok bingung, itu doanya. Sing durung di omah ya iku dongane. Lek lunga-lunga kepengin tempat sing penak ya niku dongane. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa rumasan duwe dosa akeh. Wis nirokno Mbah Adam ae. Nirokno dongane Mbah Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku lek tau nglakoni dosa iku disepuro. Nabi Adam itu wis enak di swarga. Wis barang oleh dipangan, nyedek gak oleh nang kuldi. Lah kok tambah mangan kuldi, akhirnya dihukum. Bareng ngono Nabi Adam ngaku salah. Nggih Gusti, kula niki sing dolim, kula niki sing ngani ngoyo ten awak kula ki ambek. Lek mboten sampean welasi, kula niki termasuk tiyang sing rugi. Dadi orang jauh, kula niku sampe sepuro gak ngono, mek ngaku. Dadi ngaku salah itu sudah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek mboten sampean welasi, nggih kula niki tiyang sing rugi, lah akhire diwelasi karo Gusti Allah. Atau baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa Nabi Yunus sama. Nabi Yunus sing ngaku tok, gak njaluk sepuro, la ilaha anta, gak ana pangeran kecuali panjenengan, subhanaka maha suci panjenengan, inni kuntu minadz zalimin. Bacaan inni sak temene kula kuntu wonten kula minadz zalimin, kula sing ngani kaya, kula sing salah Gusti. Mek ngomong kula sing salah iku wis disepuro. Akhirnya dikeluarkan dari ikan khut. Lah jare Quran, walau annahu minal musabbihin lala fi batnihim yalim asm. Seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih, gak memuji la ilaha anta subhanaka inni kuntu dzalimin, dia itu akan berada di perut ikan khut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan tiupan trompet yang kedua. Kiamat itu ono jerone weten. Umpama Nabi Yunus tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Lah itu ayatnya itu ada terusnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian aku selamatkan orang-orang mukmin kalau mau berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jenengan kepengin selamat ora donga selamat tok. Donga kaya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, diselametna karo Gusti Allah. Nggih. Selamat. Nah, kula niku damel wiritan lek bengi 100. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz subhanaka inni kuntu dzalimin, selamat. Selamat. Sampeyan winginane tabrakan tek sakmono jutaan. Tabrakan montore tok sing rusak, kula lak sehat. Nah, iku jenenge selamat. Montore rusak awake. Selamat ta mboten? Selamat. Sing gak selamat sinten? Montore gak selamat. Montore nek jutaan, tapi wonge selamat. Ora lecet, ora apa-apa, gak linu. Awake selamat. Senajan montore renyek, kan seperti itu. Nah, selamat. Soalnya dongane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Apal insyaallah apal. Pun maos.
enten sing pun enten sing dereng, mesti enten sing dereng. Lek apal kata sing maos. Nah, sing maos insyaallah kata, ngoten nggih. Nah, sakniki mulai. Nah, niku kesempatan ngesah donga. Donga niku senjatane wong mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Donga niku pedange. Lah orang mukmin itu punya musuh. 1 setan, 2 nafsu. Terus ngaji niki ya. Ngaji kok suwe men wis setengah 8 kurang 10 menit selak nang pasar gak mari-mari. Sing selak nang pasar. Sing selak nang Tegal ya ngono. Sing selak gerak jalan ya ngono. Tapi untung ajane wis berhasil mengendalikan. Sakjane kate gerak jalan aku tak ngaji sik wis mari ngaji baru gerak jalan. Nah, wis mengendalikan tapi setan sik nggodho ae gini. Jadi di mana-mana itu setan nafsu musuh. Jangan dikira kita nggak punya musuh. Ya 2 itu yang jelas, setan sama nafsu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa. Setan itu musuhmu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Lah, senjata kita apa? Doa. Antar itu. Lek metoma bismillahi tawakkaltu alal. Niku konsep pun selamat panjenengan. Paling sing gak selamat kendaraane wong selamat. Loh lah kok mati? Mari ndonga bismillah tawakkal Allah diembong tabrakan mati. Masih mati selamat soalnya mlebu swarga. Soalnya dijamin karo Allah hudita wa wukita wa kufita. Kamu dapat hidayah. Wa wukita kamu dapat pertolongan Allah. Wa wufita kamu dicukupi oleh Allah. Hudita wa wukita wa kufita. Diberi petunjuk Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kelemoni bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata. Ini kan judul donga. Jadi iktsaru doa monggo. Donga sing apal diwaca, sing paling apik donga sing niru Quran. Rabbana dzalamna niku Quran. La ilaha illa subhanaka inni minadh Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah niku Quran. Nomor 2 donga sing niru Nabi. Ya donga apa ae, kok hadis apik. Nomor 3 donga sakarepe dhewe ya apik. Sakarepe dhewe ku ya apik. Umay sakarepe dhewe sik sumeleh nang ngene Gusti Allah. Sing gak apik ora donga. Gak apik kok gak donga. Kemlinti kaya-kaya selamat to kaya kuasa-kuasa. Nah, dadi masih donga cara Jawa mboten napa-napa. Dadi lek niru Quran apik, soalnya maca Quran ngerti gak ngerti oleh ganjaran alif tok 10, lek cara alif lam mim lam 10, mim 10 ngoten. Bon jadi siji basa loro ngakene donga. Nomor 3 wal istighfar. Memperbanyak baca istighfar. Boleh astagfirullah boleh. Astagfirullahaladzim boleh. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih boleh. Astagfirullahaladzim alladzi wa atubu ilaih oleh. Sayyidul istighfar ya boleh. Allahumma anta rabbi ila akhiri boleh. Monggo niku maca istighfar sing kathah. Kula biasa 300 isuk 100 sore 100 berhubung maca alat wabil asharihum yastaghfirun ya kudu sadurunge subuh 100. Karena maca ayat wabil asharihum yastaghfirun. Lek wong maca iku niku wong ana jero swarga pisan. Dadi lek gawe Ali Imran iku sik disediakan. Uiddat lil muttaqin. Allah sik uiddat. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dadi lek wong muslimin wong infak macam-macam sik uiddat disediani swarga. Tapi lek surat Adz-Dzariyat innal muttaqin fi jannatin ba'uyun. Wis nek jero swarga. Orang yang takwa itu di dalam surga muttaqin itu. Lah di dalam amalia apa? Di antarain wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dadi ayat itu macam-macam. Ono sing sinyal beruntung. Lek koyok ciri muttaqin dalam surah Al-Baqarah humul muflihun, beruntung itu maknanya swarga. Ali Imran uiddat lil muttaqin disediakan swarga. Adz-Dzariyat fi jannatin wis ana jerone swarga. Ngoten ayat Quran nek diteliti niku oh lek ngamalno iki disediani swarga. Nah, ngoten ngamalno iki eksplisit disebutno beruntung berarti ya swarga. Beruntung maknane swarga. Ono wong sing ono jero swarga antara yaitu termasuk wa fi amwalihin haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta benda itu ada hak bagi sa'il orang yang meminta atau ghairu sa'il orang yang tidak minta. Jenengan niki nedhi sarapan mboten? Mboten.
Tapi kok dikai sarapan. Lah niki mahrum. Awake dhewe gak sarapan tapi ono sing ngekei sarapan. Awake dhewe mahrum iki. Jadi sajane ya wis luwe wong durung budal burung sarapan budal. Nah, tapi gak jaluk sarapan iku jenenge mahrum. Wong gak duwe tapi ora jaluk-jaluk. Luwe tapi ora jaluk mangan. Tapi ya dikei mangan. Sapa sing ngekei? Gusti Allah. Lewat sapa? Abah-abah sing duwe. Apa sing duwe sedekah. Ini kan gerakno hatine Allah akhirnya maringi dahar panjenengan. Itu ya masuk ayat fi jannatin. Ya, niku lek kabeh diterangno 7 waktune wis entek. Nomor 3, nomor 4. Jadi poso, ngekeno donga, istighfar, terakhir sedekah. Dadi mungkin lek ayamil asar lek iso bendino. Sing kuat 2000, sing kuat 5000, lek kuat 10, lek iso bendino kei mangan yo ngekei mangan, silakan nanti. Sedekah pada ayamil asyar mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 menurut kekuatan masing-masing. Lah kula niki mboten kathah yatra, kula niki mboten nyambut damel. Kalau tanganmu tidak bisa memberi orang lain, jangan berat lesanmu untuk mendoakan orang lain. Ndongakno wong liya sik slamet, ndongakno wong liya supaya oleh sepuro, ndongakno wong liya termasuk wong sing loman. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu kita tidak sedekah, karena mendoakan orang lain juga sedekah. Kita membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil juga sedekah. Iku ngono sedekah wong sing gak duwe duwe. Lah lek wong duwe duwe akeh, maca tasbih, maca tahlil, maca takbir duwe gak metu, diseneni tetep karo Gusti Allah. Dadi lek duwe ana ya kudu metu, duwe kok maca takbir tasbih ae. Wah iku jare Nabi ya perkara wong melarat protes nang Kanjeng Nabi. Ya apa kula niki saing swargane, salate padha, ibadahe padha, tapi wong sugih iso sedekah kula mboten sedekah. Ngene lho tawuruki, maca tasbih, maca takbir, maca tahmid. Mas, bar oh nggih pun tak maca takbir, tahmid. Bar ngono wong sugih keluru. Lah niku sing sugih ternyata nggih maca takbir, tahmid. Ya wis kon gak oleh iri. Ancen wong sugih iku sugih donya, sugih akhirat. Donyane ya metu, wong elesane ya gelem maca tasbih, maca takbir, maca ya gak oleh iri. Memang diberi dzalika fadlullah yuti mayyasha. Memang itu fadl diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki. Anjene wong iku potongane sugih donya, sugih akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya dunia, kaya akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Paling ndak lek di dunyane rada kurang-kurang didik, muga-muga di akhirat ditadosaken tiyang ingkang sugih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita iman, Islam, rahmat, taufik, hidayah, inayah, senantiasa diberikan ilmu, dzurriyyah, rizki yang serba barokah. Apabila kita semuanya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghnina bil ilmi, zayyina bil hilmi wa qina bil afiyah. Allahumma tsabbit imanana wasi' arsaqana nawwir qulubana sasadana nafi' ulumana nafi' ulumana nafi' ulumana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.